Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 22 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke, aku melihat di sini dia ini masih punya family issue ya. Entah apa yang terjadi dengan keluarganya kah, atau mungkin dia ini punya family issue dari trauma di masa lalu. Mungkin dia pernah gagal dalam suatu pernikahan, atau dia pernah gagal dalam hubungan, atau mungkin dia korban KDRT, atau apapun yang berhubungan dengan family gitu ya. Aku lihat kayaknya dia butuh untuk menyelesaikan dulu family isunya ya, menyembuhkan dulu keadaan. Kalau misalkan dia memang punya trauma dari keluarga gitu ya, di sini dia harus sembuhkan itu dulu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Atau misalkan keluarganya mungkin memang lagi ada kesulitan, ya mungkin dia harus memperbaiki keadaan keluarganya dulu ya. Intinya di sini aku melihat dia itu masih ada family issue. Kalau untuk masalah perasaan, ada tingkat kodependensi, ada tingkat ketergantungan, ketertarikan, rasa kesukaan terhadap kamu ya. Dia masih sayang sama kamu, dia masih tertarik, dia sebenarnya nyaman sama kamu ya. Hanya saja di sini nampaknya kamu yang sudah tidak peduli, kamu yang sudah cuek banget. Kamu mungkin sudah move on, kamu mungkin sudah tidak seperti dulu lah ya, nggak sebucin dulu. Dan ya udah bahagia lah dengan hidupmu sendiri mungkin ya. Intinya kamu sekarang udah fokusnya ke dirimu sendiri gitu, tidak bergantung atau tidak tidak ngejar-ngejar dia seperti dulu lah kayak gitu. Intinya di sini ada seseorang yang masih ingin tetap bertahan di hubungan ini, tapi yang sebelah pihaknya juga memang sudah ingin pergi gitu. Tuh ada attraction ya. Kalau aku lihat sih memang sebenarnya dia masih tertarik sangat kuat sama kamu, sangat-sangat tertarik sama kamu gitu ya. Hanya saja saat ini memang sudah berpisah antara kamu dengan dia, sudah ada perpisahan ya. Entah siapa duluan yang memilih untuk berpisah, yang pasti di sini kamu dengan dia sudah tidak seintim dulu, sudah tidak sebucin dulu ya, aku lihat di sini. Dan saat ini aku melihat dia merasa kamu sekarang udah fokusnya pada dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri, bahagia dengan dirimu sendiri. Itu yang dia rasa terhadap kamu sekarang. Kamu kayak lebih memilih untuk fokus dengan dirimu, membahagiakan dirimu, fokus dengan ya kamu aja kayak gitu loh. Nggak kayak kamu sudah kayak, dia merasa kamu itu kayak sudah tidak ada lagi dia di hidupmu kayak gitu loh, sudah tidak ada tempat lagi bagi dia untuk di hidupmu. Itu yang dia rasa saat melihat kamu sekarang, atau yang dia rasakan dari kamu sekarang, kayak kamu dia itu sudah tidak memiliki tempat lagi di hatimu seperti itu yang dia rasa ya. Ada new love di sini. Oke, bisa jadi dia mungkin sudah bertemu dengan orang baru ya, sudah bertemu dengan orang baru, menjalin satu hubungan dengan orang baru kah, atau bisa jadi di sini juga dia mungkin ingin menjadi versi baru ya. Kayak nanti kita lihat ini ceritanya apa. Karena kalau aku lihat di sini bottom of the deck-nya dia masih memiliki chemistry yang kuat dengan kamu, dia masih masih ada keterikatan, masih ada ketertarikan yang kuat terhadap kamu. Knight of Wands, orangnya memang kuat, orangnya mandiri, orangnya pemberani ya. Hanya saja dia ini orang yang bertindak sesuai
sesuai keinginannya aja kayak gitu ya, orang yang impulsif ya. Jadi kalau misalkan sekarang dia mau melakukan A, maka dia akan lakukan A, tapi kalau dia nggak mau melakukan A, dia tidak akan melakukan A. Jadi orangnya semena-mena, orangnya suka-suka hati, suka-suka keinginan dia aja kayak gitu. Jadi biasanya orang kayak gini tuh egois ya, itu suka semena-mena, suka bertindak sesuai keinginan hati dia aja gitu loh, tanpa memikirkan orang lain. Pokoknya sekarang pengennya beberapa menit kemudian udah pengen B, ya dia akan lakukan B kayak gitu ya, sehingga mungkin bakalan susah gitu ya untuk meminta dia tetap bertahan ya, tetap berkomitmen atau memiliki hubungan jangka panjang dengan kamu, itu akan sulit gitu. Oke, bentar ya. Nampaknya orang ini masih berjuang ya untuk bisa makmur, untuk bisa memiliki kehidupan yang sukses, untuk bisa aman dalam materi ya. Kalau aku lihat memang orangnya juga ambisius ya. Dia sebenarnya orang yang baik hati. Mungkin dia pebisnis atau suka berbisnis ya. Orangnya penuh dengan sensualitas ya. Sebenarnya dia ini orang yang bisa diandalkan, atau mungkin memang dalam keluarganya dialah orang yang diandalkan di dalam keluarganya, seperti itu. Orangnya lagi fokus dengan keberlimpahan ya, materi ya. Dia lagi gimana caranya untuk bisa stabil, untuk bisa sukses, seperti itu ya. Kemudian dia ini mungkin hubungan dengan kamu sebelumnya, hubungan dengan kamu itu mungkin hanya sebatas teman, atau dia menganggap kamu teman, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini belum seperti pasangan atau gimana deh ya. Atau bisa jadi walaupun kalian pasangan tapi rasanya seperti teman gitu loh ya, nuansanya kayak berinteraksinya tuh seperti teman gitu. Dia mungkin sosok ayah ya, dia mungkin duda, atau mungkin ya ini suamimu, mantan suamimu, seperti itu ya. Dan aku lihat nampaknya saat ini tuh dia tuh punya tanggungan untuk memberi nafkah, entah terhadap anaknya, terhadap orang tuanya gitu ya. Jadi ada tanggungan memberi nafkah nih orang. Terus itu juga orang yang mungkin sukses, entah dalam bidang apa, dia orang yang sukses, seperti itu ya. Orangnya baik hati, bisa dipercaya, protektif ya. Dia orang yang selalu berusaha untuk membangun, atau bisa jadi gini deh, mungkin dulu dia orang yang sukses ya, karena ini di kartu kedua ya. Jadi kemungkinan dia ini dulu tuh orang yang sukses sebenarnya ya, orang yang mampu, orang yang berkelimpahan, seperti itu. Dan saat ini dan memang selama ini dia itu selalu berusaha membangun lingkungan yang aman, penuh perhatian untuk keluarganya, untuk orang-orang tercintanya gitu ya. Jadi kemungkinan dia ini memegang kayak andil seorang ayah gitu deh ya, atau kepala keluarga, atau mungkin dia anak pertama cowok, atau anak pertama lah ya, yang mungkin sudah tidak ada orang tuanya atau sudah tidak ada ayahnya, sehingga dia yang memikul beban sebagai pemberi nafkah atau penanggung jawab keluarga, seperti itu loh ya, kalau aku lihat di sini. Oke. Kemudian aku melihat bahwa sebenarnya dia ini menganggap suatu komitmen atau suatu rumah tangga atau keluarga itu benar-benar sakral, benar-benar serius, sehingga sebelum dia melangkah untuk menuju ke sebuah pernikahan atau komitmen, dia memang perlu untuk lebih mengenal dulu siapa sih pasangan yang ingin dia ajak untuk melangkah lebih maju gitu loh ya, ke sebuah pernikahan atau komitmen gitu.
Jadi memang orang yang selektif, aku lihat di sini orang yang tidak mau main-main tentang sebuah rumah tangga atau komitmen seperti itu ya, sebelum langkah lebih jauh. Sebenarnya hubungan kamu dengan dia selama ini ya solid-solid aja sih, stabil-stabil aja ya, hubungan yang sebenarnya membahagiakan, memberikan kesan. Cuman aku melihat di sini masih berfokus pada finansial, baik kamu ataupun dia, atau memang kedua belah pihak ini fokusnya masih ke finansial, sehingga walaupun hubungannya harmonis ya, maksudnya hubungannya solid terus stabil, karena terlalu fokusnya ke materi, akhirnya kurang ada quality time, kurang adanya komunikasi seperti itu ya, aku lihat di sini. Dan sebenarnya gini, dia itu memang punya prinsip ya, ingin memiliki hubungan bersama siapapun yang ya sekiranya yang bisa memberikan dia kenyamanan dan keyakinan bahwa dialah orangnya gitu yang jadi pasangan dia. Itu secara emosional maupun finansial itu nyaman, bisa hidup bersama dengan dia gitu. Jadi kalau misalkan dulu dia pernah sukses dan sekarang misalkan dia terjatuh ya, misalkan terjatuh, ya ada rasa seperti tidak percaya diri gitu ya. Kemungkinan orang ini nih mungkin secara materi itu sedang terjatuh, karena di sini aku lihat ada beban kerja, ada beban yang saat ini tuh dia tanggung, aku lihat di sini ya. Dia saat ini tuh kalau aku lihat memang benar-benar apa ya, kayak menenggelamkan diri dalam pekerjaan, atau memang pekerjaannya ini lagi berat-beratnya gitu ya, lagi dia pikul benar-benar yang fokusnya tuh hanya kerja gitu ya, untuk menyelesaikan kesibukan dari pekerjaannya ini, sehingga aku lihat memang udah nggak punya kemampuan lagi atau energi lagi untuk fokus ke hubungan, ke pasangan kayak gitu loh. Jadi kemungkinan selama ini orangnya memang itu sibuknya tuh di karir, kerja gitu loh ya. Kayak beban kerja dia itu terlalu berlebihan, atau memang pekerjaan dia berat, atau gimana deh. Pokoknya ini orang itu selalu apa ya, kayak kerja terus, sehingga ya kamu sering dianggurin, kamu sering tidak diperdulikan, kamu sering diabaikan seperti itu. Tapi aku melihat sebenarnya dia ini selalu merasa terjebak dalam hubungan ini. Saking merasa terjebaknya, aku melihat mungkin salah satu di antara kalian ini itu kayak kehilangan kemandirian ya, karena mungkin terlalu diemong, terlalu dimanja ya. Mungkin dia pengen apa selalu kamu beri ya, jadi keenakan kayak gitu loh ya, atau apa deh kayak gitu. Intinya hilang kemandirian dalam hubungan kalian, sehingga ada tingkat kodependensi yang tidak sehat di sini ya. Ada seseorang yang lebih bergantung ya, ada seseorang yang memanjakan seperti itu, dan akhirnya juga ada yang keenakan ya, karena terlalu diemong ya, tapi cuek gitu loh, tapi kayak tidak membalas budi seperti itu. Mungkin selama ini kamu yang selalu banyak memberi untuk dia, tapi dianya mah cuek, bos masa bodoh kayak gitu. Kamu yang selalu mengejar-ngejar dia, kamu yang selalu memberi, melakukan banyak hal seperti itu ya. Makanya di sini hubungan kalian itu selalu seperti langkah di hubungan ini tuh selalu mundur, bukannya maju ya. Selalu ada aja yang ngebuat kalian itu berpisah, ada aja yang ngebuat kalian itu silent treatment, ada aja yang ngebuat kalian itu tahu-tahu sudah berjarak seperti itu ya. Karena ya ini ada ketidakmandirian di hubungan ini, kemudian tingkat kodependensi yang terlalu besar sehingga menyakitkan salah satu pihak gitu loh ya, yang banyak berjuang, yang biasanya yang sakit banget gitu. Ya, makanya di sini semesta membuat hubungan ini selalu seperti harus mengambil langkah mundur. Kalian harus bisa lebih memprioritaskan hal lain, atau bekerja untuk menyalakan kembali minat-minat kalian yang lain kecuali percintaan.
ya. Makanya di sini kamu juga saat ini juga lagi fokusnya ya nggak di cinta-cintaan juga gitu. Dari karir, mending kamu fokus di karir, keuangan, pertemanan, kebahagiaan dirimu sendiri, ya, have fun seperti itu. Keluarga seperti itu. Dan aku melihat memang hubungan kalian ini memang punya masalah, ya, karena kemungkinan salah satu di antara kalian atau memang dari kedua belah pihak ini punya kesehatan mental yang terganggu, ya. Terus itu juga aku melihat mungkin hubungan ini terlalu mewakili banyaknya emosi, ya, banyaknya emosi negatif, ya, emosi negatif, ingat. Dan misalkan gini, mungkin ada pelecehan di hubungan ini, atau ada sifat yang mendominasi di hubungan ini, atau mungkin pernah menipu di hubungan ini, ya, atau bisa jadi juga ditambah dengan kecemburuan yang terlalu besar, ya. Ngilang dikit udah cemburuan, curiga, nah kayak gitu, sehingga ya udah kacau balau hubungannya. Terus juga salah satu di antara kalian ini ada yang nafsu godaannya tuh besar banget, gampang tergoda, gampang nafsuan, gampang digoda gitu ya. Terus itu juga mungkin salah satu di antara kalian ini bisa jadi dia, bisa jadi kamu punya gaya hidup yang terlalu hedon atau punya rasa yang hedonisme banget, ya. Bahkan untuk memenuhi kehedonannya itu kayak perlu mencari kepuasan di luar demi untuk memenuhi keegoisannya, seperti itu, ya. Jadi misalkan gini deh, kamu dengan dia sudah menjadi pasangan, ya. Terus itu karena mungkin dia orangnya terlalu hedon tuh bermewah-mewah ria gitulah ya, dan mungkin kamu sudah tidak memenuhi kebutuhan dia, atau mungkin kamu juga sudah capek ya memenuhi kebutuhan dia. Akhirnya dia akan cari di tempat lain yang bisa memenuhi kebutuhan dia akan cari pasangan yang lebih kaya dari kamu atau gimana deh. Ini yang seperti itu, ya. Dia akan gampang meninggalkan cuman gara-gara untuk memenuhi keegoisannya. Seperti itu. Oke, ada The Chariot. Kalau aku melihat perasaan dia saat ini, dia merasa bahwa dia harus mengambil kendali dan mencari tahu dengan tepat apa sih yang sebenarnya dia inginkan dalam hubungan romantis dia. Ya, hubungan percintaan dia. Siapa sih yang bisa memberikan kebahagiaan kepada dia? Siapa sih yang bisa memberikan kenyamanan kepada dia? Seperti itu. Sehingga saat ini dia itu kayak didorong untuk bertindak setelah dia sudah bisa menemukan tujuan, ya, tujuan dari hubungan percintaan dia itu maunya gimana dan kepada siapa, seperti itu. Nah, kalau aku lihat kemungkinan ya dia masih gambling, ya. Dan saat ini dia tuh lagi mikir, siapa sih yang bisa memberikan dia kebahagiaan? Apakah kamu, apakah si A, si B, si C, seperti itu. Ya, jadi saat ini dia sedang mencoba untuk mengambil kendali atas kehidupan percintaan dia. Dan aku melihat di sini kayak butuh keberanian, ya, butuh keberanian, butuh tekad, butuh keyakinan untuk melangkah, ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau dia nantinya sudah mantap bahwa kamulah orangnya, baru dia akan action. Ya, saat ini dia kayak lagi bisa dibilang introspeksi diri nggak sih ini? Apa sih namanya ya? Ya, mengevaluasi lah ya. Ya, mengevaluasi, menganalisa ya. Menganalisa dan mengevaluasi siapa sih pasangan yang mampu memberikan dia rasa kenyamanan, kebahagiaan yang dia mau lah, ya, sesuai dengan kriterianya dia maunya gimana sebuah romansa atau pasangan dia, kayak gitu. Nah, ini butuh tekad, butuh keyakinan. Nah, mungkin memang orangnya ini juga ya itu karena mungkin pelin-pelan, ya, kan ada impulsif, orang yang impulsif itu pelin-pelan bertindak sesuai keinginan hatinya doang, kayak gitu ya. Jadi nggak ada kayak komitmen, nggak ada ketetapan, nggak intens gitu loh dalam mengerjakan sesuatu, ya. Nah, jadi untuk bisa meyakinkan hatinya itu kan butuh keintiman dan butuh intens ya dalam mengerjakannya. Nah, itu butuh kekuatan, butuh ketekatan, butuh kepercayaannya,
kepercayaan dirinya ya, butuh keberanian dan keyakinannya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin ya bisa sih dibilang juga lembek orang. Tapi nggak lembek-lembek juga, gimana ya aku harus bilangnya ya. Udahlah bilang aja plain plan kayak gitulah ya. Ya, kalian paham ya arti dari plain plan. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berarti dia tidak berani, tapi plain plan gitu. Ya. Jadi karena sifat plain plannya itu jadi masih bingung untuk bisa konsisten. Nah, gitulah bisa. Ya, contohnya ya. Ace of Wands ya. Jadi kalau new love ketemu Ace of Wands, kalau aku lihat sih sebenarnya dia ingin menjadi versi baru, bukan bertemu orang baru. Ya, kalau aku lihat sih di sini itu kayak dia pengen jadi versi baru, kemudian ingin datang ke kamu, tapi dengan versi baru, menawarkan cinta ke kamu, bahkan ingin kayak ingin maju 2 langkah dari hubungan yang kemarin. Jadi kalau misalkan kemarin masih PDKT-an, ya mungkin ini pengen tunangan, pengen pacaran atau gimana deh. Intinya dia gini. Setelah dia evaluasi siapa sih yang menurut dia tepat untuk dia, dan dia sudah yakin ya, dia udah yakin mantep banget. Nah, di sini akan ada perubahan dari dia gitu, dia akan menjadi versi baru, kemudian kamulah orang yang tepat gitu. Berarti di sini dia pengen serius sama kamu kayak gitu, atau ingin mengambil langkah, paling tidak mengambil langkah dulu deh, nggak usah ngomongin yang serius-serius dulu. Di sini dia pengen mengambil langkah karena kemarin itu kan stuck hubungan kalian karena kepelin-planannya, ditambah lagi sibuk kerjanya dengan keegoisannya, gaya hidup yang hedon, bla bla blanya yang sesemena-mena hati, dia suka-suka hati itulah ya. Nah, sekarang kedepannya aku melihat di sini ketika dia sudah yakin mantap hatinya memilih kamu, maka dia akan jadi versi terbaru dan akan menawarkan kembali langkah untuk hubungan kalian ke depannya gitu. Kalau untuk masalah serius atau enggak ya tergantung dari kalian berduanya nanti gitu, karena ini mentok nih kartunya di sini ya. Jadi untuk kedepannya ya tergantung dari kalian. Kalau memang kalian masih mau berdua menjalani ya silahkan ya, nanti akan ada cerita baru. Tapi kalau kalian dianya mau tapi kamunya nggak mau, ya mau dikata apa gitu kan. Karena kalau aku lihat di sini kamu yang terluka, ya kan? Kamu yang terluka di sini. Jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia akan mengambil langkah gitu untuk hubungan kalian. Karena di sini aku lihat juga bottom of the deck ada rasa penyesalan dari dia ya, ada rasa bersalah karena mungkin dulu pernah selingkuhin kamu, pernah ngebohongin kamu, pernah menipu kamu. Dan kemudian ketika dia berpisah dengan kamu, ketika tidak ada kamu saat ini ya, dia malah ngerasa nggak bahagia gitu. Justru malah dia nggak merasa bahagia. Dan aku melihat di sini ada rasa bersalah, penyesalan ya, ada dia kayak menderita karena selama ini ya itu tadi dia selalu menyembunyikan banyak rahasia, berselingkuh, berbohong, menipu kamu, bahkan mungkin pernah melakukan pelecehan, entah itu terhadap kamu atau terhadap yang lainnya seperti itu. Sehingga hubungan kalian selama ini ya dia sadar, dia tahu ya, kayak dia menyadari hubungan kalian itu kok ya terasa sulit gitu ya. Ya pokoknya sulit aja gitu deh lah ya. Bahkan ya mungkin bisa jadi di sini juga dia ngerasain bahwa kamu selama ini tuh stres, kayak merasa terbebani, terganggu kecemasannya ya gara-gara tindakan-tindakan dia yang penuh dengan rahasia, selalu ngebohongin kamu, selalu selingkuhin kamu, seperti itu. Ya, jadi perasaan dia seperti ini. Cuman ini masih karena ini di kartu ke-6 ya, berarti kan ekspektasi ya, untuk apakah dia akan datang atau tidaknya. Kalau dari energi iya ada ya, tapi apakah ini akan benar-benar datang tergantung dari dianya, dan kapan dia akan datang ya tergantung dari dianya gitu ya. Setiap orang nggak bisa dipukul rata akan datang bersamaan, enggak. Tapi ini dari apa sih namanya itu ya, cerita untuk kedepannya kemungkinan iya dia masih akan datang
gitu dengan versi terbaru gitu ya. Ya, tapi kalau aku rasa sih sebaiknya kalau memang kamu sudah benar-benar sakit hati banget ya, sudah terluka banget, nggak usah terlalu banyak berharap, lanjutkan saja hidupmu. Toh aku lihat di sini kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri gitu ya. Mau dia datang ya udah dilihat, nggak datang ya udah, toh aku lihat di sini kamu sudah bahagia gitu ya. Oke, untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn, ada Cancer. Itu saja. Oh, ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Ya, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan aja. Ada 16, 31, 10, 25, 7, 17, 15, 8, 27, 24, 12, 14, 20, 22, 29, 26, 11, 18, 6, 28, 30, 1, 21, 9, 23, 19, dan 4. Untuk bulannya, bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada Juni, Agustus, November, Maret, April, September, Desember, Juli, Februari, satu lagi deh, Januari. Untuk shio-nya, bisa shio-nya kamu, shio-nya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada shio kuda, shio ayam, shio kerbau, shio naga, shio kambing, shio anjing, shio kelinci, shio ular, shio tikus, dan satu lagi shio babi. Alfabetnya bisa apa itu namanya, inisial, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada O, A, U, V, W, B, E, P, N, G, K, L, I, J, T, R, M, F, H, C, S, X, Z, D, dan Q. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.